Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembelajaran kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi Damaskus. Dalam pembelajaran ini menjelaskan suatu hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih gembira dari gembiranya orang yang telah menemukan barangnya yang hilang. Dan di dalam hadis ini lagi selanjutnya akan dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang sebelum rohnya sampai ke kerongkongan dan sebelum matahari terbit di arah barat. Dan lagi Allah Subhanahu wa taala menerima niat tobat seseorang yang baik walaupun seseorang itu telah membunuh sebanyak sampai 100 orang. Karena niatnya yang baik, maka dia dimasukkan di dalam golongan orang yang bertaubat. Nanti penjelasannya yang lebih rinci, lebih panjang kita bacakan. Ini kitab Riyadhus Shalihin dan kita pakai kitabnya yang di sini syarahnya yaitu Dalilul Falihin. Dalilul Falihin yang disusun oleh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Syafi'i Al-Ash'ari Al-Maki. Kalau Anda ingin mengikuti, yaitu Dalilul Falihin halaman 83. Dalilul Falihin juz pertama halaman 83. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa umumina fid dharain amin. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari hadibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala. Kata Imam Nawawi Damaskus, hadis ini diriwayatkan dari Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari, seorang khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dia berkata, dia Abi Hamzah, yakni Anas bin Malik. Kata Hamzah, yakni Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum sakata ala birihi waqad adallahu fi ardin falatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dari salah seorang kalian yang telah menemukan seorang hamba tersebut atas untanya, yang untanya tersebut telah hilang di tanah yang luas, di tengah padang yang luas. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah riwayat hadis Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Nah, jadi di dalam hadis ini menjelaskan orang kehilangan unta dan barang-barangnya. Lalu dia telah menemukan unta ini yang hilang ini. Dengan secara tiba-tiba dia gembira, suka, sangat luar biasa. Nah, sukanya seseorang yang menemukan barang yang telah hilang ini dibandingkan
dengan orang yang bertobat, Allah Subhanahu wa taala lebih suka daripada orang yang bertaubat, daripada sukanya orang yang telah menemukan barang yang hilang ini. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Di dalam ilmu hadis, apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka hadis itu statusnya adalah hadis yang paling sahih. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan lagi pada riwayat hadis riwayat Muslim, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba yang ketika bertaubatnya salah seorang kalian itu kana ala rahilatihi bi ardin falatin, yang adalah seseorang di atas kendaraannya, yaitu waktu di tengah padang yang luas, mamfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, lalu unta atau kendaraannya salah seorang ini hilang. Di atas kendaraan itu ada makanan dan ada minuman. Fa'isha minha, maka hampir berputus asa seseorang ini dari unta yang hilang tersebut, karena sudah dicari kemana-mana unta yang hilang ini, tidak ditemukan juga. Maka seseorang yang punya unta ini sudah berputus asa ini. Fa'ata syajaratan taja'a fi zilliha waqad ayyisa min rahilatihi. Lalu seseorang ini mendatangi suatu pohon, ingin berteduh di pohon tersebut. Taja'a fi zilliha, lalu seseorang ini berbaring-baring di bawah naungnya pohon tersebut. Waqad ayyisa min rahilatihi, sungguh seseorang ini telah putus asa dari kendaraannya tersebut. Sudah kemana-mana mencarinya, gak ditemukan lagi. Di dalam hatinya tidak ada harapan lagi. Pasti hilang sudah untanya. Dan di dalam unta, di dalam kedudukan unta itu ada juga barang-barang makanan dan minuman. Nah, sedang berbaring-baring di bawah naungnya pohon tersebut. Fabainama huwa kadzalika idh huwa biha qaimatan indahu. Tiba-tiba untanya hadir berdiri di sisinya. Fa'akhadha bi khitamiha, lalu seorang ini mengambil talinya, tali unta. Summa qala min syiddatil farahi, kemudian seseorang ini berkata karena sangat gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min syiddatil farahi. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku dan engkau
dan aku adalah Tuhanmu. Tasalah akhta min syiddatil farahi, tersalah mengucapkan seseorang laki-laki ini dari sangat gembiranya sampai tersalah-salah. Nah, jadi sampai tersalah mengucapkannya doa ini. Karena saking gembiranya, unta yang tidak diharapkan lagi dapat hilang, lalu dapat. Sudah putus asa beraba-raba di pohon kayu, di bawah pohon kayu, di bawah naungannya beraba-raba, tiba-tiba untanya ada, hadir di paraknya. Karena saking gembiranya, saking sukanya, lalu ia berucap, si lelaki ini berucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku, engkau adalah Tuhanku. Tak salah. Karena saking gembiranya, tak salah ucap. Nah, maksudnya ini saking gembira, saking sukanya seseorang ini lebih suka lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seseorang yang bertobat daripada sukanya orang yang menemukan barang yang hilang ini tadi. Nah, jadi bagi kita jangan malas bertaubat, karena orang yang bertobat itu disayang Allah, dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah. Walaupun satu gunung, walaupun satu dunia dosa kita, yuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Wa an Abi Musa Abdillah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan lagi Imam Nawawi Damaskus meriwayatkan suatu hadis dari Abi Musa Abdillah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, sabda Nabi, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantarkan rahmatnya di waktu malam. Liyatuba musi'ud nahar, bagi orang yang bertobat karena kejahatannya di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi menghantarkan rahmatnya di waktu siang. Liyatuba musi'ul lail, untuk orang yang bertobat oleh kejahatannya di waktu malam. Hatta tatul asyamsyu min maghribiha, hingga terbit matahari dari maghribnya, dari daerah barat. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Jadi kesimpulannya, di dalam hadis riwayat Muslim ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat di malam hari, taubat seseorang yang telah maksiat di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seseorang yang di siang hari karena dia berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan di malam hari. Hari demi hari seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat siang dan malam itu, hingga terbit matahari di tempat tenggelamnya matahari. Nah, jadi di dalam hadis ini, kalau sudah sampai
matahari itu terbit di arah barat, maka itu sudah sampai waktunya pintu tobat tertutup. Jadi kesempatan ini mari kita bertobat sebelum matahari ini tiba-tiba terbit di arah barat, sebelum roh kita tiba-tiba berada di kerongkongan kita. Siapa tahu roh kita di sore ini atau di malam hari ini secara tiba-tiba roh kita sudah berada di kerongkongan kita. Jadi mumpung detik-detik di saat ini kita masih diberi kesempatan umur, yuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun di mana saja berada, boleh. Walaupun kita berada di toko, boleh. Waktu kita berada di lahan pertanian, boleh. Walaupun kita berada di tengah danau, boleh. Kita bertobat sambil nyetir, boleh. Kita sambil di atas motor, sambil di atas mobil, boleh. Kita bertobat tidak memilih tempat dan tidak memilih waktu, karena umur begitu juga tidak memilih tempat dan tidak memilih waktu. Di mana saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput umur kita, kapan saja dan saat waktu di mana saja. Kalau sudah saatnya kita dijemput, maka kita akan pulang ke rahmatullah. Oleh karena itu, taubat begitu juga, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Di mana saja sampean berada, di mana saja kita berada, maka boleh kita bertaubat. Kalau pang misalnya Pak Karinah, Pak Udo menghadap kiblat di masjid, jadi kita bertaubat tidak usah mencari tempat dan tidak usah memilih waktu. Kapan kita mau, kita laksanakan dan kita ucapkan dan kita tikatkan di dalam hati. Kita ucapkan dengan mulut, dengan istighfar, kita tikatkan di dalam hati dengan menyesal, dengan mencabut kemaksiatan itu dan dengan tidak mengulangi lagi. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dan hadis lagi kata Imam Damaskus, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dia berkata, Abu Hurairah berkata. Kemarin Abu Hurairah ini adalah sebagai kunyah, panggilan kebapaan. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah maghrib, dari arah tenggelamnya matahari, taballahu alaihi, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima atas taubatnya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat ini adalah hadis riwayat Muslim. Nah, jadi di mana saja kita mau bertobat, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taubat kita, kecuali sudah terbit matahari itu dari arah barat, dari arah tenggelamnya matahari.
Jadi jangan lupa kita selalu istighfar, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita pernah berhikayat waktu dahulu belajar hadis Bukhari dan sewaktu belajar hadis Sahih Muslim dengan almarhum Al-Maghfurullah Syekh Kiai Haji Muhammad Abrar. Kata beliau, guru kita di Mekah, almarhum Sayyid Alwi Al-Maliki, beliau bermobil berdua dengan Sayyid Alwi Al-Maliki. Lalu sewaktu nyetir ini, almarhum Al-Maghfurullah Sayyid Alwi Al-Maliki, di depan ada seorang perempuan. Lalu cuma terlihat. Nah, lalu Sayyid Alwi Al-Maliki ini langsung beliau baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kata almarhum Syekh Kiai Haji Muhammad Abrar, kami takut di mobil itu kalau salah kendali ini mobil yang sehingga nabrak timbuk yang lain atau mengakibatkan kecelakaan. Karena beliau luar biasa, cuma terlihat itu aja, terlihat ketika nyetir itu ada di depan. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tidak melihat lagi beliau di depan mobil ini. Padahal mobil sambil jalan. Nah, takutan kami, jalan almarhum Kiai Haji Abrar, takutan kami kalau mobil itu akan menjadi kecelakaan. Karena beliau asiknya membaca istighfar, membaca taubat itu. Nah, cuma terlihat. Nah, ini dari hadis ini juga guru-guru kita, jadi syekh-syekh kita yang mulia, ulama-ulama kita yang mulia, seperti di Makkah Sayyid Alwi Al-Maliki, beliau begitu juga membaca istighfar, membaca taubat, tidak kenal waktu dan tidak kenal tempat. Dimanapun berada dan kapan waktunya, beliau baca dan beliau bertikad di hati beliau. Begitu juga kita ini dengan wasilah mencontoh kepada guru-guru kita, nah, dengan mengamalkan ini hadis. Hendaknya kita begitu juga, kita beristighfar dan bertobat, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Wa Nabi Abdurrahman bin Abdullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan hadis lagi kata Imam Nawawi Damaskus, riwayat dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi Abi Abdurrahman si Abdullah ini bapak Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman, yakni si Abdullah ini adalah anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anak Umar bin Khattab, anak sahabat Nabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sabda Rasulullah, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yaqbalu taubatal abdi, Allah menerima taubat seorang hamba, ma lam yughargir, selama-lama rohnya tidak sampai ke kerongkongan. Rawahu Tirmidzi
hadis ini adalah hadis riwayat Imam Tirmizi. Waqala, dan berkata Imam Tirmizi, haditsun hasanun, hadis ini adalah hadis hasan statusnya. Nah, jadi dua hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang itu sebelum matahari terbit di arah barat. Dan hadis berikutnya lagi menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang itu sebelum rohnya nyampai di kerongkongan. Nah, karena kita tidak mengetahui kapan terbitnya matahari di arah barat, kapan roh kita nyampai di kerongkongan, oleh karena itu kita bertobat tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Kapan waktunya, di mana kita berada, kita boleh mengucapkan istighfar, mengucapkan taubat dengan beretikat mencabut kemaksiatan itu dan menyesali dan tidak mengulangi lagi. Wan Ziribnil Hubaishin. Dan lagi kata Imam Nawawi Damaskus, ada hadis riwayat daripada Zirri bin Hubaish. Qol berkata, Zirrin bin Hubaish, ataitu Safwan bin Asalin radhiyallahu anhu, telah mendatangi aku kepada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, anil masih anil khufai, karena ada masalah tentang mengusap atas dua khuf, mengusap atas dua khuf, atas dua sepatu yang menutupi di mata kakinya, mirip sepatu bot. Faqala ma ja'a bika ya Zirru. Lalu Safwan bin Asal berkata, apa yang menyebabkan kamu datang ke sini wahai Zirru? Ujar Safwan ini. Faqultu ibtigha al-ilmi. Lalu aku berkata, kata si Zirru bin Hubaish, ibtigha al-ilmi, aku mengharapkan ilmu, aku hendak menuntut ilmu, datang kepada sampian ini. Faqala, lalu berkata Safwan bin Asal radhiyallahu an, kata Safwan, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlubu. Sesungguhnya para malaikat itu menghantarkan sayapnya kepada orang yang penuntut ilmu, karena para malaikat ridha dengan apa yang dia tuntut. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu itu malaikat suka, himung, jadi diurakakannya, halarnya, dipayunginya oleh malaikat ini dengan payung halarnya, karena saking suka, saking ridanya para malaikat lawan orang menuntut ilmu ini, dipayunginya dengan halarnya. Jadi malaikat itu berhalar di dalam hadis ini. Faqultu,
innahu qad hakka fi sadri al-masu al-khufain padal ghaiti wal baul. Lalu aku berkata, kata si Zirru bin Hubaish, sesungguhnya pada hakka fi sadri al-masu al-khufain, sungguh telah ragu-ragu di dalam hatiku oleh masalah menyapu dua khuf, menyapu dua sepatu bot ba'dal ghaiti wal baul, setelah birak dan kencing. Ulun ini ragu-ragu masalah bolehkah kedakah mengusap dua khuf kalau orang itu sudah birak dan kencing. Jadi ujar si Zirru bin Hubais, wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan sampian kan adalah seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safwan kan, Safwan bin Asal, ini sahabat Nabi. Ulun ini ujar si Zirru bin Hubais ragu-ragu nih masalah kebolehan menyapu khuf setelah birak dan kencing ini. Oleh karena itu ulun ini datang kepada pian. Nah kan pian ujar si Zirru bin Hubais, kan pian seseorang dari termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an. Maka karena itu ulun datang ke pian ini, pernahlah pian mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu masalah tentang mengusap khuf. Tentang mengusap khuf ini pernahlah sampean mendengar. Khuf itu adalah sepatu, sejenis sepatu bot. Qala na'am, kata Safwan bin Asal, inggih pernah aku mendengar Rasulullah bersabda tentang masalah mengusap dua khuf ini. Karena ya'muruna idza kunna safran aw musafirina alla nanzi'a khifafana salasata ayamin walaya lihinna. Kata Safwan bin Asal, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami jika kami musafir atau kami termasuk orang-orang musafir. Rasulullah memerintahkan kepada kami alla nanzi'a khifafana salasata ayamin walaya liyahunna. Rasulullah memerintahkan kepada kami jika kami musafir atau termasuk orang-orang yang musafir supaya kami tidak memacul, tidak melepas khuf atau sepatu sejenis sepatu bot kami selama 3 hari 3 malam. Nah, beliau memerintahkan kepada kami supaya jangan melepas, supaya jangan memacul khuf atau sepatu bot kami itu tadi selama 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, terkecuali dilepas, kecuali dipacul itu sebab musabab janabah, sebab sebab berhadas besar. Nah, kecuali berhadas besar aja hanya diperintahkan kami itu melepas atau memacul yang sejenis sepatu bot itu, disebut khuf di dalam hadis ini atau di dalam kitab fikih. Khuf lakin min gaitin aw baulin aw naumin faqultu hal sami'tuhu. Lakin ay lanan zi'ahuma, lakin ay lanan zi'ahuma, akan tetapi kami tidak diperintahkan
melapas, mencabut dua khop min gaitin au baulin au naumin, dari sebab birak, sebab kencing atau sebab tidur. Nah, jadi sebab birak, sebab kencing, sebab tidur ini tidak diperintahkan juga kepada kami melapasnya ini. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an qala na'am kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi safarin fa baina nahnu indahu id anadahu arabiyyun bi sautin lahu jaw hawariyun. Masalah khop ini sepian ada penjelasannya di dalam kitab fikih yang panjang lebar. Dibolehkan memakai sepatu khop, sejenis sepatu bot ini, yaitu 3 hari 3 malam, boleh tidak dilepas dari kaki, dari batis ini. Tapi disyaratkan sebelum memakai khop, memakai sepatu yang sejenis sepatu bot ini, disyaratkan berwudu terlebih dahuluan sebelum memakai. Nah, setelah kita berwudu baru kita memakai sepatu khop ini, sepatu sejenis sepatu bot ini. Nah, ini dibolehkan kita tidak melapas ini selama 3 hari 3 malam, asal jangan bernajis. Kalau bernajis dibasuh juga kan bawahnya kalau ada jejak. Nah, kalau kita kencing berak, kantut, batal wudu. Kalau kita berwudu hanya mengusap sepatunya aja yang diusap, ada usah memacul, melapas, ada usah melapas, boleh. Tapi persyaratan sepatunya yang sejenis sepatunya ini ada sepatu yang kuat, yang tidak mudah robek dan menutupi mata kaki ini. Ya, sejenis sepatu bot itu syaratnya. Itu di dalam kitab fikih. Kalau kita musafir dibolehkan. Kalau kita sudah batal wudu hanya mengusap di sepatu itu. Batasnya 3 hari 3 malam menurut di dalam hadis ini. Faqultu, lalu aku berkata lagi, kata si Ziru bin Hubaish, hal sami'tahu, apakah kau pernah mendengar yadhkuru bil hawa syai'an? Qala na'am. Lalu kata si Ziru bin Hubaish, apakah sampian pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan tentang cinta, tentang sesuatu cinta? Qala, berkata Safwan bin Asal, na'am, inggih, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan tentang cinta. Kunna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi safarin. Ujar Safwan bin Asal, pernah kami beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam musafir. Baina nahnu indahu idnadahu arabiyyun bisautin lahu jahwariyun ya Muhammad. Tiba-tiba kami di sisi Nabi ketika baina nahnu indahu idnadahu arabiyyun bisautin lahu jahwariyun ya Muhammad. Ketika kami di sisi Nabi, tiba-tiba datang seorang Arabi memanggil dengan suara yang keras, ya Muhammad, ya Muhammad. Ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan seumpama suaranya ya Muhammad
Ya Muhammad, ya si Arabi dengan suara yang keras. Jawab Nabi, faqultu lahu, lalu ujar Safwan bin Asal, aku berkata kepadanya, kepada si Arabi ini, wahaka uqud bin sautika fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Safwan bin Asal, rendahkan, gamati suara ikam nih, gamati, rendahkan suaramu. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu ini di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikam ini dihiga Nabi, diparak Nabi ini. Dosa benyaring-nyaring bepandir bersuara. Orang Arab ini, orang Arabi ini. Orang Arabi ini pian orang gunung. Orang Arabi ini orang gunung. Jadi tata kerama itu tak orang dari orang yang lain. Orang gunung bepandir nyaring. Orang dihiga nyaring dia mulai bebakoriak mengiau. Ya Muhammad, mengiau Rasulullah. Jadi ujar si Safwan bin Asal ini, jangan terlalu nyaring. Kita ini berada nih dihiga Nabi juga nih, jangan terlalu nyaring. Begambat aja. Waqad nuhita an haja. Dilarang kamu daripada berkata yang nyaring yang kayak ini. Waqala wallahi la aqdud. Soalnya menjawab si Arab ini, orang Baduy, orang gunung ini tadi, Arab Badawi, orang gunung. Wallahi la aqdud, demi Allah aku kada menggamati, ujarnya nih. Demi Allah aku kada menggamati di suara ini. Umailah melawan. Qal Arabiyyu, lalu berkata si Arab Badawi ini berkata, Arab orang gunung ini tadi berkata, apa katanya? Almar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Seseorang itu cinta kepada kaum, wa lamma yalhaq bihim, walamma yalhaq bihim, apakah seseorang itu bersamanya nanti di alam surga. Seseorang itu cinta kepada kaum, dan apakah seseorang itu nantinya beserta mereka kaum di dalam surga. Ujar si Arab ini. Jadi ujar si Arab ini tadi, demi Allah aku tidak merendahkan dengan suaraku. Seseorang nabi itu cinta kepada kaum, apakah nantinya seorang nabi itu bersama mereka kaum di dalam surga, berserta kaumnya, berserta umat-umatnya di dalam surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, almar'u ma'a man ahabba. Jadi ujar Nabi bersabda, almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu nantinya beserta orang yang ia cintai. Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang itu beserta orang yang ia cintai yaumal qiyamah, di dalam surga. Kita cinta kepada Rasulullah, misalnya kita nantinya akan beserta Rasulullah di dalam surga. Kita cinta kepada para wali-wali Allah, nanti kita beserta para wali-wali Allah itu berada di dalam surga. Kita cinta kepada guru-guru kita, nanti kita beserta guru-guru kita itu di dalam surga. Kita cinta dengan mama abah kita, nanti kita beserta mama abah kita beserta di dalam surga. Kita cinta kepada suami kita cinta kepada istri kita nanti beserta suami kita dan istri kita di dalam surga. Almar'u ma'a
man ahabba yaumal qiyamah. Ujar Rasulullah, seseorang beserta seseorang yang ia cintai di alam surga. Jadi bagus yang kita cintai, yang kita idolakan itu Rasulullah, para wali-walinya, para ulama ussalihin, orang-orang yang soleh yang kita idolakan. Jangan yang kita idolakan itu artis. Nah, jangan. Usia yang diidolakan ini, nah, taka yang jelek andaknya, taka neraka, bahaya. Jadi orang yang baik-baik aja yang kita idolakan, yang kita cintai itu. Famazala yuhaddisuna hatta zakara baban minal maghribi masirata ardihi aw yasirur rakibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna, membicarai kami, memandiri kami, hatta zakara baban, sehingga Nabi menyebutkan akan suatu gerbang minal maghribi, akan suatu gerbang, akan suatu pintu minal maghribi, daerah maghrib, masarata irdihi aw yasirur rakibu fi irdihi arba'ina aw sab'ina aman. Jarak luasnya atau jarak perjalanan dengan orang berkendaraan firdihi pada luasnya itu arba'ina aw sab'ina aman, sampai 74 tahun. Nah, jadi ada daerah maghrib itu suatu pintu itu lebarnya, luasnya diperkirakan dalam perjalanan berkendaraan, misalnya kendaraan unta atau kendaraan kuda, itu 74 tahun. Itu 70 arba'ina atau sab'ina, 40 tahun atau 70 tahun. Qala Sufyanu ahadur ruwati qibala Syam. Telah berkata Sufyan, ahadur ruwati qibala Syam, salah satu riwayat adalah di sebelah Syam. Khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda maftuhan li taubati. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya sejak terciptanya langit dan bumi. Maftuhan ditaubati, dibuka untuk orang bertobat. Nah, jadi pintu-pintu tobat itu terbuka, masih terbuka. Jadi pintu tobat yang terbuka, yang diperkirakan lebarnya tadi adalah 40 tahun atau 70 tahun. Jadi pintu tobat itu dibuka sejak terciptanya langit dan bumi. La yughlaqu hatta tatul asyamsu minhu, tidak ditutup pintu taubat itu hingga terbit matahari dari arah barat. Rawahu Tirmizi wa ghairuhu, telah meriwayatkan itu hadis adalah Imam Tirmizi dan selain daripada Imam Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun sahihun, dan telah berkata Imam Tirmizi ini adalah hadis hasan sahih. Nah, karena berhubung ini waktu tidak mencukupi, nanti kelanjutannya tentang seseorang yang ingin bertobat. Seseorang ini membunuh sampai 99 orang. Kalau dia mau bertobat, dikatakan orang tidak adil taubatnya, lalu yang mengatakan itu dibunuhnya. Kemudian dia ingin bertobat lagi. Nah, jadi dikatakan orang ada taubatnya. Nah,
Lalu dia ingin bertobat dan ingin mendatangi seorang orang yang saleh setelah di perjalanan dia meninggal dunia. Nah, nanti ini akan penjelasannya di pembelajaran berikutnya karena ini berhubung waktu. Insya Allah besok kita berjumpa lagi tentang hikayat orang yang membunuh sampai 100 orang yang ingin bertobat ini. Apakah masih diterima tobatnya? Silakan besok lagi kita bertemu tentang hikayat ini di dalam hadis ini. Cukup sampai di sini dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen.